memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko yang diampu oleh Bapak Aris Subranta SEMM. Sebelum kita lanjut ke video presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Topi, Sophia, Puspita, Tiffany, Citra, Anton. Latar belakang identifikasi risiko. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti atau uncertain dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wiedemann, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang atau opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko atau risk. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Definisi identifikasi risiko. Secara umum, identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Menurut Darmawi 2008, identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Tujuan identifikasi resiko untuk menghindari resiko bila mana mungkin serta menghindarinya setiap saat diperlukan. Hal-hal yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk perusahaannya. Yang pertama, mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kerugian dan harus berhati-hati atas kemungkinan timbulnya setiap kerugian. Dan hal ini merupakan tugas utama seorang manajer resiko. Yang kedua, memperkirakan frekuensi dan besar kecilnya resiko sehingga dapat diperkirakan kemungkinan kerugian maksimum dari resiko yang berasal dari berbagai sumber. Yang ketiga, memutuskan pemakaian metode pengolahan resiko yang terbaik dan paling ekonomis. Apakah dengan jalan menghapuskan, mengurangi, membatasi, menanggung sendiri, memindahkan, atau mengkombinasikan metode-metode tersebut. Yang keempat, mengadministrasikan program-program manajemen risiko termasuk mengadakan penilaian kembali atas program-program, pencatatan, dan lain sebagainya. Beberapa kategori faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada application factor, staff factor, project factor, ada project method, ada change over factor, ada supplier factor, ada environment factor, ada health and safety factor, yang terakhir ada hardware atau software factor. Oke, saya akan menjelaskan tentang metode identifikasi resiko. Yang pertama, ada kuesioner yang artinya analisis resiko. Yang kedua, metode laporan keuangan. Yang ketiga, ada metode flowchart. Yang keempat, interaksi langsung pada objek. Yang kelima, interaksi dengan bagian lain. Yang keenam, statistik kerugian. Dan yang terakhir, ada analisis lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan penerangan tentang jenis informasi. Ada 4 jenis informasi. Yang pertama, informasi keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan rujukan untuk identifikasi resiko. Misalnya, dengan melakukan ALK dengan rasio-rasio keuangan. Yang kedua, ada informasi proses. Didasarkan atas aliran produk dari awal proses hingga akhir. Biasanya, perusahaan memiliki diagram alur produksi. Identifikasi resiko dimulai dari unit yang kecil hingga yang paling besar di perusahaan. Misalnya, resiko unit penjualan dan unit periklanan menjadi resiko bagian pemasaran. Yang ketiga, yaitu informasi aliran dokumen. Penyimpangan aliran dokumen
atau tidak lengkapnya otorisasi atau penyimpangan pihak yang memberi otorisasi menunjukkan adanya resiko. Kita dapat melakukan survei terhadap aliran dokumen atau mengevaluasi proses aliran dokumen untuk melihat titik kritis dan mengidentifikasi resiko. Evaluasi proses aliran dokumen memang lebih mudah, tapi sebaiknya pastikan ada tidaknya resiko berdasarkan data historis maupun pendapat para ahli. Yang keempat, ada informasi kontrak, misalnya kontrak dengan karyawan, pemasok, konsumen, pemerintah, kontraktor. Disebut resiko dapat timbul dari loophole atau celah yang ada dalam kontrak yang dapat dimanfaatkan para pihak. Analisis kontrak sebaiknya melibatkan ahli hukum. Itu saja yang saya sampaikan. Cara mengidentifikasikan resiko. Identifikasi resiko berdasarkan tujuan. Pendirian sebuah perusahaan tentulah mempunyai tujuan. Jadi, peristiwa-peristiwa yang akan menyebabkan tidak tercapainya sebagian atau seluruh tujuan perusahaan akan diidentifikasikan sebagai resiko. Identifikasi resiko berdasarkan skenario. Skenario yang dibuat di mana skenario tersebut merupakan alternatif cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi, peristiwa-peristiwa yang memicu terjadinya alternatif skenario yang tidak diharapkan atau di luar yang telah diterapkan perusahaan dapat diidentifikasikan sebagai resiko. Proses identifikasi resiko. 1. Proses identifikasi resiko dimulai dengan mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan resiko bagi perusahaan atau satu proyek baru yang akan dikembangkan atau dirintis oleh perusahaan itu. Maka umumnya sebagian besar proses diidentifikasikan resiko dimulai dengan mempelajari isu-isu dan hal-hal yang menjadi perhatian tim pengembang proyek. 2. Pengelompokan resiko-resiko itu bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan dan membantu manajemen dalam proses menganalisis resiko-resiko. 3. Pembentukan tim, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan identifikasi resiko. Perusahaan dapat membentuk tim khusus untuk mengidentifikasikan resiko yang terdiri dari manajer proyek, anggota-anggota proyek, tim manajemen resiko, ahli-ahli dan luar tim proyek yang memahami proyek yang sedang dikerjakan. Ahli manajemen resiko yang memegang saham. Oke, dilanjut. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses identifikasi risiko, yaitu ada 7. 1. Kegagalan untuk mengidentifikasi risiko di awal. 2. Tidak mengidentifikasi risiko secara iteratif. 3. Risiko tidak teridentifikasi dengan stakeholder yang tepat. 4. Tidak menggunakan kombinasi teknik identifikasi risiko. 5. Risiko tidak tertangkap dalam satu lokasi. 6. Kegagalan dalam membuat risk visible dan easily accessible. 7. Risiko tidak tertangkap dalam format yang konsisten. Oke, lanjut. Yaitu selanjutnya ada pihak ketiga dalam resiko, yaitu bekerja dengan pihak ketiga dapat menimbulkan risiko bagi bisnis Anda. Jika mereka memiliki akses ke data sensitif, mereka dapat menimbulkan risiko keamanan. Jika mereka menyediakan komponen atau layanan penting untuk bisnis Anda, mereka dapat menimbulkan risiko operasional, dan seterusnya. Manajemen risiko pihak ketiga memungkinkan organisasi untuk memantau dan menilai risiko yang ditimbulkan oleh pihak ketiga untuk mengidentifikasi di mana risiko tersebut melebihi ambang batas yang ditetap oleh bisnis. Hal ini memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan
berdasarkan informasi risiko dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh vendor ke tingkat yang dapat diterima. 5 hal yang harus diperhatikan oleh CEO atau pimpinan perusahaan. Yang pertama itu alokasi anggaran bagi manajemen risiko keamanan. Yang kedua ada perjanjian kontrak tak lagi seprotektif masa lampau. Yang ketiganya itu memperhatikan potensi ancaman eksternal. Dan yang keempat itu kebocoran data klien menjadi tanggung jawab perusahaan. Yang terakhir itu ada pentingnya penilaian berkala. Kesimpulan, identifikasi resiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Ada juga, identifikasi resiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Terima kasih.